Ya, penyelenggaraan Piala Dunia U17 ini sudah mau mencapai final. Nah, sudah banyak antusias masyarakat yang menyaksikan perhelatan Piala Dunia U17 baik dari babak penyisian, kemudian perempat final, semifinal hingga nanti berakhir di final pada tanggal 2 Desember dan tentunya perhelatan ini didukung oleh banyak pihak, salah satunya Kemenpora. Nah, kita akan berbincang dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, ada Dito Aryo Tejo. Selamat pagi Mas Menteri. Selamat pagi Mas Menteri. Mas, pagi Mbak. Kabar sehat? Sudah. Kita ngobrol dulu soal Piala Dunia U17 ya. Iya dong. Ini sudah mau final nih. So, kesan ataupun statement mungkin ya, apa yang Anda rasakan sebagai Menteri dalam penyelenggaraan Piala Dunia U17 ini? Ya, alhamdulillah secara penyelenggaraan pasti bisa kita katakan sangat sukses dalam penyelenggaraannya, dan dari segi hospitality, dan kemarin juga ketika ada meeting bersama seluruh manajer timnas negara, itu saya mendapat informasi bahwa semua juga happy dengan bagaimana hospitality-nya, environment-nya, ya ciri khas Indonesia kalau menjadi tuan rumah. Tapi yang kami sangat bahagia itu attendance penontonnya. Okay. Dari banyak babak penyisihan itu mencapai hampir 400.000. Wow. Di mana itu berarti rata-rata per pertandingan itu sekitar 8.000 sampai 10.000. Padahal timnas kita justru di babak-babak berikutnya nggak ada ya? Timnas tidak ada, dan ini harus kita ingat ini U17. Iya. Jadi atlet-atlet yang bermainnya beda dengan yang senior atau U20. Jadi ya memang bola itu antusias di Indonesia sangat tinggi ya. Jadi walaupun ini pemainnya masih bibit unggul, bibit muda, tapi penonton mungkin mau merasakan vibes dan experience melihat calon-calon pemain dunia. Oke, termasuk juga yang menarik perhatian dan juga antusiasme masyarakat tadi pada saat pembukaan kemarin ya. Responnya seperti apa sih? Ya, pembukaan kembali lagi tipikal Indonesia, kita handal di penyelenggaraan dan juga kreativitas opening ceremony, dan kemarin dipadukan ada dari Mbak Aureli sama Wika Salim ya. Dan lagu-lagu tim songnya U17 dengan berbagai budaya etnis, dan ada permainan video mapping dan lighting yang keren. Sukses termasuk itu ya? Sukses. Alhamdulillah berarti ya. Itu kan bisa menjadi wajah Indonesia juga ya di dunia gitu. Kita itu soal eventnya, tapi kalau misalnya Mas Menteri mungkin sedikit banyak juga pasti mengikuti perjalanan timnasnya kita ya, U17. Bagaimana kesannya? Ya, kalau saya menilai yang pasti saat ini baik itu PSSI, Timnas dan Kemenpora melihat progresifnya yang sangat baik ya. Bagaimana sekarang langkah-langkah Pak Erick Thohir bersama PSSI ini merekrut direktur teknik dari Jerman, dan kita lihat betapa komitmennya dalam misalnya pembangunan training center di IKN yang itu sebuah komitmen FIFA, dan juga bagaimana sekarang talent scouting dilakukan lebih merata di seluruh Indonesia, dan bahkan fokus juga pada tidak naturalisasi saja, tapi diasporanya, half blood. Itu yang saya rasa juga potensi yang saat ini kita lihat sebagai opportunity memperkuat timnas ke depannya. Oke, termasuk juga dalam Piala Dunia U17 ini kan tentu kita bisa melihat, Mas Menteri juga melihat juga bagaimana bibit dan juga kekuatan pemain-pemain muda dari berbagai negara begitu ya. Untuk timnas kita sebenarnya pembinaan untuk pemain muda timnas kita seperti apa sih harapan dari Mas Menteri? Ya, alhamdulillah sejak kita menjadi host dan tuan rumah U17, jadi otomatis kita memiliki kewajiban yang fokus kepada pembinaan timnas muda sampai recruiting. Jadi memang mungkin jika sebelumnya pembinaan muda itu lebih dilepaskan pada klub-klub, saat ini karena kita jadi tuan rumah, ya otomatis ke pemerintah, baik itu PSSI, untuk fokus kembali ke U17. Dan ini saya rasa dampak yang kedepannya ini juga akan baik juga buat. Nah itu kan khusus buat U17 ya Mas Menteri. Tapi kalau kita bicara, ini kan tadi Mas Menteri bilang bahwa pemain-pemain U17 kita ini bibit unggul, perlu dibina lagi lebih jauh pasti lagi. Loh. Ini kan mereka alhamdulillah udah langsung merasakan experience di Piala Dunia, dan saya rasa ini menjadikan fondasi fundamental yang kuat. Mereka sudah bertemu dengan tim-tim kelas atas, dan karena menurut saya itu terlihat simpel bagi kita, tapi bagi pemain itu ketika kita bertemu dengan apalagi yang negara-negara yang unggul, yang negara-negara
jagoannya bola itu mentalnya beda. Dan experience beda sudah mendapatkan hari ini, dan semoga bagus juga kita mendapatkan U17 agar nantinya ketika U23, U20 makin matang. Nah itu dia, kalaupun misalnya bisa bicara pembinaan jangka panjang begitu ya atlet-atlet U17 ini, nah dalam bentuk dukungan misalnya Kemenpora itu masuk dalam hal apanya nih gitu? Pasti kalau dengan dukungan pembinaan jangka panjang, ya kita kan memiliki kewajiban mensupport bagaimana PSSI memiliki roadmap jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan hari ini kita lihat PSSI sudah membuat blue map malah sampai 2050. Nah, Jadi itu yang perlu kita dukung, dan saya optimis saat ini dengan langkah progresifnya PSSI ke depan akan timnasnya lebih baik. Oke, timnasnya akan lebih baik, dan juga harapannya kalau kali ini menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, harapannya tahun-tahun depan bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia Senior begitu ya Mas Menteri ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya seperti apa usai jeda saat lagi. Oke, kita kembali berbincang masih seputar Piala Dunia U17. Nah, masih dengan Mas Menteri. Mas Menteri, kalau kita sebelum bicara soal mungkin keinginan pecinta sepak bola juga kita bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia Senior. Tapi sebelum ke sana gitu, mungkin dari perhelatan Piala Dunia U17, apa pelajaran yang paling penting ya yang mungkin bisa dibagi, bisa di-share bahwa perhelatan kita sebagai tuan rumah itu sudah menjadi tuan rumah yang baik gitu. Ya, jadi memang apa yang menjadi pembeda ketika kita menggarakan kejuaraan dunia olahraga seperti kemarin basket dan sepak bola saat ini bersama FIFA, kalau basket FIBA, itu yang tidak biasa itu memang positioning antara pemerintah, regulator, federasi dengan international federation-nya. Dan memang itu rigid, karena kan kalau kayak Olimpik, FIFA, FIBA ini kan di dunia ini sangat kuat ya. Betul. Ya, ini menjadi experience tersendiri bagi pemerintah maupun penyelenggara. Itu saya rasa pelajaran yang mahal, dan yang pasti bagaimana kita mendapatkan experience menghospitality negara-negara, hampir seluruh negara peserta kan. Jadi itu mahal juga, dan Indonesia ini volunteersnya 1.000 untuk perhelatan U17. Dan menurut FIFA secara resmi ini adalah volunteerism terbaik dan juga terbanyak. Jadi ini memberikan experience juga buat anak muda untuk merasakan event dunia. Dan ke depan ya saat ini kita Kemenpora sedang melakukan riset, survei bersama beberapa peneliti dari dampak sosial, budaya, sampai ekonomi. Ekonomi itu dia. Nantinya juga akan kita rilis secara final. Karena kan tentunya kan dengan gelaran Piala Dunia U17 ini dengan berbagai supporter yang datang dari berbagai negara, dampak ekonominya justru berasa, dan ini kan juga dilakukan di beberapa negara, di beberapa daerah ya, Mas Menteri ya. Itu kan hari ini kita melakukan ada di 4 daerah. Oke. Nah tadi soal pembelajaran experience itu pasti sangat berharga ya, sangat berharga banget. Tapi begini, ketika diaplikasikan, mungkin kan kita juga akan menjadi tuan rumah event-event besar lagi. Pasti. Mengadaptasinya gimana, Mas Menteri? Ya, mengadaptasinya ya pasti manajerial itu penting, dan itu yang saya sampaikan. Nantinya kan kita alhamdulillah kayak seperti kementerian kami bersama lintas kementerian lembaga lainnya, ini kan kerja bersama. Dari perhelatan ini sebenarnya kan lompat-lompat. Kita pemanasan dulu di basket, di bola, terus kemarin juga kejuaraan dunia jet ski. Oh iya. Nah, insya Allah ke depan juga ada beberapa yang akan kami declare apa saja yang akan kita bidding. Jadi ini bersama stakeholder seluruhnya, gotong royong ini perlu. Jadi pemanasannya ini dari 2017. Jadi berbagai cabur ada gitu. Yang bidding tadi belum bisa di-spill ya? Belum dong. Pokoknya semua menarik lah. Untuk pemerintahan ke depan menarik. Jadi ini menjelang nanti final di Manahan Solo antara Prancis dan juga Jerman. Apa yang akan dipersiapkan nanti, Mas Menteri? Kalau persiapan biasa saja sih. Seperti pertandingan lainnya. Karena kan pasti antusiasmenya akan lebih luar biasa lebih rame, lagi kan? Dan kemarin kita aja hampir nggak dapat hotel. Wow. Itu udah dampak ekonomi itu ya? Udah dampak ekonomi. Alhamdulillah ada sisaan 2-3 kamar ternyata. Bahkan seorang menteri aja susah dapat kamar ya, karena perhelatannya tinggi gitu. Nah, sekali lagi soal pembelajaran Mas Menteri, itu kan adaptasi manajerial tadi kan sudah bilang.
dalam konteks yang lebih besar lagi, tidak hanya Kemenpora begitu. Apa pelajaran yang mungkin kita sebagai bangsa Indonesia itu dapat gitu loh kemarin? Eventnya kan gede-gede nih kemarin ya. Ya pastinya pembelajarannya kita harus kembali optimis dengan negara kita dan kolaborasi antara baik pemerintah, stakeholder lainnya, yang paling penting adalah civil society dan masyarakat itu sangat penting. Ini yang memperkuat Indonesia di mata dunia juga. International trust kita bisa kuat karena adanya kolaborasi dari semua ini. Itu menurut saya pelajaran yang paling berharga. Oke, dan melihat selama penyelenggaraan kemarin, peran masyarakat kita terutama di 4 daerah tersebut seperti apa, Mas? Alhamdulillah, makanya penontonnya banyak. Dan mereka juga mensupport hari ini ya, Iya. juga dengan berbagi. Dan rata-rata average di penyelenggaraan U17 sebelumnya di negara lain itu per pertandingan itu angkanya di antara 3.000 sampai 5.000. Jauh ya di bawah Ya, di bawah Dan kita. yang kemarin kita luar biasa loh. partisipasinya tinggi. Partisipasinya tinggi. Tapi memang ya kan kemarin sempat ada viral, ada beberapa yang terlihat kosong ya. Wajar karena kan pertandingan banyak dan pasti masyarakat akan memilih negara-negara yang Favorit lah ya. favorit ya. Oke, Mas, tadi sedikit soal voluntary sampai 1.000 ya, berapa? 1.000. 1.000. Ini kan gini, kepemudaan juga kan di bawahnya Mas Menteri gitu. Nah, mengkapitalisasi, mengoptimalkan peran, kemudian juga bisa setidaknya kan mereka tidak hanya ikut sebagai voluntary, tapi ada ilmu yang didapat gitu loh sama mereka. Itu bagaimana memanage itu dan mengakomodir itu? Jadi dari awal saya masuk di Kemenpora, kita langsung bikin suatu platform namanya Voluntary Hub, di mana ini adalah sebagai wadah yang mempertemukan semangat-semangat anak muda dengan opportunity kegiatan-kegiatan baik itu dari sosial, event, sampai alam. Oh, Nah ini salah satu contohnya kita mengumpulkan anak muda ini untuk ya ini yang tertarik di menjadi IO lah misalnya kan. Nah pasti kan ketika menjadi kepanitiaan itu belajar tata cara di lapangan bagaimana, manajernya gimana, minimal lihat atasan-atasan dan senior-seniornya itu bekerja. Oh, jadi pada saat terjun memang sudah betul-betul menguasai dan juga tadi respon ternyata dari berbagai negara luar biasa ya. Oke, termasuk juga nanti final lagi-lagi Prancis dan juga Jerman gitu kan. Prancis dan juga Jerman. Mas Menteri dukung siapa? Kepo juga kita kan. Jawabin siapa Mas Menteri? Enggak lah, kita sebagai tuan rumah dan penyelenggara kita harus menghospitality yang baik. Oke. Nah, satu terakhir kalimat atau mungkin statement dari seorang menteri itu dengan penyelenggaraan U17, tidak hanya U17 sebenarnya, FIBA kemarin ada, kejuaraan dunia lain juga ada. Ada juga. Apa yang ingin disampaikan Mas Menteri? Saya ingin mengucapkan terima kasih. Yang paling penting adalah untuk seluruh masyarakat yang sudah berkenan membantu dan juga berpartisipasi untuk menggelorakan dan juga sampai hadir di seluruh stadion yang perhelatan FIFA U17. Dan yang paling pasti saya ucapkan terima kasih ke Bapak Presiden Joko Widodo, di mana komitmennya untuk olahraga sangat tinggi. Oke. Nah, untuk event ke depan sekali lagi, kira-kira meskipun belum boleh di-spill ya eventnya apa gitu, tapi Tenang, sabar, baik. akan seperti apa? Ya pokoknya ada yang nggak pakai bola, ada yang pakai bola. Oh, ada yang pakai bola juga. Bola maksudnya bola kan? Bola kan banyak olahraga ya. Nggak ada yang pakai bola, ada yang Oke, pakai bola. terakhir mungkin singkat apa yang mau disampaikan kepada timnas U17 kita, meskipun memang kita melihat sudah tidak bermain lagi di Piala Dunia ya, tapi apa pesan yang akan disampaikan? Ya, yang pasti buat adik-adik ini hanya permulaan dan adik-adik semua sudah mendapatkan experience, pengalaman, sejarah juga bertemu dengan tim-tim kuat dan itu menjadi pegangan dan semoga bisa meningkatkan kepercayaan diri ke depannya untuk membawa timnas Indonesia makin melesat. Amin. Harapannya tentu begitu ya. Siap. Terima kasih banyak Mas Menteri atas waktunya pagi hari ini. Nanti semoga perhelatannya betul-betul berlangsung dengan tuntas dan juga menggembirakan bagi siapapun yang hadir. Jadi kebanggaan juga untuk kita menyelenggarakan sebagai tuan rumah ya. Terutama rupanya ada platform tadi Voluntary Hub ya, siapapun di Kemenpora. bisa. Ah, itu menarik tuh. Kalau itu harus pantau sosial medianya. Itu dia. Kalau misalnya pemuda ya, kita masih pemuda masih bisa lah ya. Terima kasih sekali lagi Mas Menteri atas waktunya. Kami jeda, nanti masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi.